Salam, selamat sore. Sebelum kita memulai ibadah kaum muda sore ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani, dan terima kasih atas perlindungan yang telah Kau beri kepada kami. Hingga sampai saat ini kami dalam keadaan sehat. Tiba saatnya kami akan menyembah, tuntunlah ibadah kami dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah melindungi ibadah kami dari awal hingga pertengahan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman-Mu, Tuhan Yesus. Tuntunlah hamba-Mu dalam menyampaikannya, sehingga kami dapat menerima berkat firman Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau firmankan, Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat
Nggak tahu selamat malam, siang, pagi, sore. Kali ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan, bukan menyampaikan sih sebenarnya, tapi membagikan apa yang ingin Tuhan kasih kepada saya maupun teman-teman semua. Oke, mari kita langsung buka aja Matius 5 ayat 7. Bentar ya, Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Nanti tampilin kok, gampang, gak usah dicari. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hatinya sebenarnya memberi adalah kunci dari kebahagiaan. Benar? Menurut saya begitu. Memberi adalah kunci dari kebahagiaan. Firman Tuhan aja ngomong, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan murah hati kepada orang-orang yang murah hatinya. Kemurahan Tuhan itu luar biasa loh. Hidup dalam kemurahan Tuhan itu sebuah anugerah. Banyak orang yang memberi, hidup memberi tapi hidupnya selalu bahagia. Meskipun sederhana, pasti lewat memberi kita selalu bahagia. Jika Anda ingin hidup dalam kemurahan Tuhan, maka Anda harus lebih lagi untuk memberi kepada sesama kita. Kita memberi berarti Tuhan sudah cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Memberi tidak akan kekurangan kok teman-teman. Memberi pasti, sebelum kita memberi pasti Tuhan sudah cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan takut untuk menjadi miskin, jangan takut untuk menjadi kekurangan, karena kita selalu memberi kepada teman-teman kita. Orang yang suka memberi kebanyakan banyak temannya. Jadi orang yang suka memberi itu pasti hidupnya akan didoakan oleh teman-temannya gitu. Karena mereka murah hati, suka memberi kepada sesama. Maka dari itu Tuhan akan lebih murah hati kepada orang yang murah hatinya gitu. Kita buka lagi Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Nah, ayat 35. Oke. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Untuk kondisi yang saat ini, pandemi saat ini kan, banyak orang-orang yang kekurangan, yang di PHK, atau mungkin gajinya dipotong gara-gara jarang masuk kan, masuknya kan gantian. Itu kita harus bisa gimana ya? Yesus mengajarkan kita bahwa lebih baik untuk memberi daripada menerima. Bukan berarti kita menerima itu gak baik, tapi kalau bisa kita memberi gitu. Karena ketika kita mampu memberi berarti kita punya lebih dari cukup dalam hidup kita. Ingat, ketika kita mampu memberi berarti kita punya lebih dari cukup daripada hidup kita. Kenapa berbagi adalah kunci kebahagiaan? Saya ingatkan lagi. Karena orang yang murah hati, banyak sahabatnya, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mendoakannya. Lihat angle positif dari memberi, dari sudut pandang ini kan, bahwa kita harus hidup berbagi dengan orang lain.
kita akan bertemu banyak orang yang mengasihi kita, terlepas dari mereka dekat dengan kita, punya kepentingan tertentu. Jadi bisa dikatakan, jadi mulailah memberi. Jangan takut kekurangan. Jangan takut kekurangan kalau Anda sering memberi. Gelas teman, gelas kalau diisi terus, pastikan diisi gelas diisi air, pastikan luber keluar. Tapi kalau gelas itu tadi nggak dibagikan lagi, nggak dibagikan ke gelas yang lainnya, nggak mungkin gelas itu diisi lagi kan. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi begini, jadilah murah hati, hidup Anda pasti akan diberkati, dan Anda pasti berbahagia dalam setiap hal dalam hidup saudara. Karena Tuhan pasti menyertai Anda, karena orang-orang di sekeliling Anda mendoakan Anda. Ya, segitu yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih atas segala yang baik telah Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan. Terima kasih atas sukacita dan sejahtera yang Kau berikan pada kami. Dan kami berdoa, Pak, untuk orang-orang yang kesusahan di luar sana. Kami percaya Kau memberkati mereka sama seperti Kau memberkati kami. Kau tidak akan menelantarkan mereka. Kau tidak akan membuat malu mereka. Kau akan membuat mereka sama seperti kami, tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Semoga teman-teman diberkati lebih dari cukup. Karena kami percaya Engkau sanggup melakukan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.